Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dari kelas Farmasi B ingin menjelaskan tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain, sehingga menjadi kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Penggunaan kalimat efektif biasanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif ini berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh perbaikan kalimat efektif. Contoh yang pertama, kepada para mahasiswa diharap mendaftarkan diri di subbagian akademik. Kata depan kepada dihilangkan sehingga para mahasiswa dapat berfungsi sebagai subjek kalimat. Sehingga kalimat efektifnya, para mahasiswa diharap mendaftarkan diri di subbagian akademik. Contoh yang kedua, dengan ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak sapi. Kata keterangan dengan dihilangkan agar ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi dapat berfungsi sebagai subjek kalimat, sehingga kalimat efektifnya ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak sapi. Contoh yang ketiga, data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Konjungsi atau kata hubung sedangkan merupakan konjungsi intrakalimat. Konjungsi tersebut berfungsi menghubungkan bagian-bagian di dalam sebuah kalimat yang lain. Sehingga kalimat efektifnya, data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Contoh yang keempat, proposal ini harus saya perbaiki secepatnya. Susunan kalimat tidak padu karena antara pelaku dan kata kerjanya disisipi keterangan modalitas harus, sehingga kalimat efektifnya, makalah ini harus saya perbaiki secepatnya atau proposal ini harus saya perbaiki secepatnya. Contoh yang kelima, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, pencarian bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Kalimat tidak memiliki kesejajaran atau keparalelan unsur yang sama fungsinya. Kalimat efektifnya, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, mencari bahan bacaan, dan menyusun rancangan, atau kegiatan yang telah kami lakukan adalah pengumpulan informasi, pencarian bahan bacaan, dan penyusunan rancangan. Contoh yang keenam, setelah tugas kelompok diperbaiki, tugas kelompok akan segera dipresentasikan. Untuk menjaga kehematan, subjek yang sama cukup disebutkan satu kali. Subjek yang harus dihilangkan adalah subjek yang terdapat pada anak kalimat. Kalimat efektifnya, setelah diperbaiki, tugas kelompok akan segera dipresentasikan. Contoh yang ketujuh, kontraktor tidak jadi memilih lokasi tersebut karena sering kebanjiran. Kalimat majemuk nomor 7 merupakan kalimat majemuk bertingkat. Jadi, kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi seperti dalam tanda kurung. Kalimat efektifnya, kontraktor tidak jadi memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut sering kebanjiran. Contoh yang kedelapan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Bentuknya pada anak kalimat tidak jelas atau multi makna. Agar tidak ambigu, bentuknya harus dinyatakan secara eksplisit. Misalnya, saudara, bapak, ibu. Kalimat efektifnya, atas bantuan saudara kami ucapkan terima kasih. Contoh yang kesembilan, karena sakit, maka ia tidak mengikuti kuliah. Kalimat tidak baku karena menggunakan konjungsi ganda, karena dan maka. Kalimat efektifnya, karena sakit, ia tidak mengikuti kuliah. Contoh yang ke-10, jadi mahasiswa harus belajar secara teratur. Penjelasannya, jadi merupakan konjungsi antar kalimat
yang penggunanya selalu diikuti oleh tanda koma. Kalimat efektifnya, jadi mahasiswa harus belajar secara teratur. Sekian penjelasan dari saya tentang kalimat efektif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.